Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus menghargai persahabatan. Persahabatan adalah satu hal yang sangat indah dalam hidup kita. Kalau kita bersahabat, pertama-tama kita senang karena kita bisa berbagi sukacita dan kita juga bisa berbagi duka cita. Ketika kita punya sahabat, ada banyak hal yang kita bisa lakukan bersama. Dan saat kita lakukan berbagai hal yang kita senang bersama ini, kebahagiaan kita jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sama sahabat-sahabat, senang sekali kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Tapi bukan hanya ini yang penting. Yang lebih indah lagi adalah kalau kita bersahabat di dalam Yesus. Jadi sahabat bukan sekedar untuk senang-senang aja, tapi untuk membawa sahabat kita lebih dekat pada Yesus. Tentu membawa sahabat kita lebih dekat pada Yesus ini tidak mudah. Karena untuk dibawa kepada Yesus, pertama-tama kita harus membuat sahabat kita sadar bahwa dia memerlukan Yesus. Berelasi dengan orang lumpuh itu tidak mudah. Orang lumpuh yang dalam hidupnya ini tidak bisa melakukan banyak hal, dipenuhi dengan berbagai keterbatasan. Siapa orang lumpuh di sekitar kita? Orang lumpuh ini kan belum tentu dia juga mau dibawa kepada Yesus. Bahkan belum tentu dia mau mengakui kelumpuhannya, keterbatasannya.
Ada banyak orang yang hidup dengan berbagai keterbatasan, mereka mau dibantu, tapi justru sulit sekali untuk dibantu. Orang-orang seperti ini seringkali katakan, aku udah baik-baik aja, gak usah ributin aku, pusingin dirimu sendiri aja. Justru orang seperti ini yang sangat sulit dibantu. Tetapi 4 orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, mereka adalah sahabat sejati. Sahabat sejati tidak membiarkan sahabatnya itu hidup dalam kelumpuhan. Hidup dalam kelumpuhan itu bisa kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Orang-orang yang hidup dalam dosa, dilumpuhkan oleh dosa, jauh dari Tuhan Yesus, hidupnya kacau balau. Bersedia gak Anda membawa mereka kepada Yesus? Kita harus berusaha, tapi bukan hanya itu keindahan dari persahabatan. Saat kita berusaha hidup sebagai sahabat sejati, saat kita membawa si lumpuh ini dekat pada Yesus, kita juga jadi semakin dekat sama Yesus. Karena kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara nyata dalam diri sahabat kita yang lumpuh itu. Kita menyaksikan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, kuasa Tuhan yang membebaskan dari dosa. Jadi ketika kita bertumbuh dalam persahabatan, kita sendiri juga bertumbuh dalam kebajikan, dalam keutamaan. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu kita melihat seorang yang banyak sahabatnya biasanya juga banyak keutamaannya. Dan seorang yang mempunyai banyak sahabat sejati, kebaikannya adalah kebaikan sejati. Pada akhirnya persahabatan ini membawa sahabat kita dan kita sendiri lebih dekat pada Yesus. Bagaimana dengan persahabatan Anda?